Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tugas ini ditujukan untuk pesan CGP Angkatan 5 di modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Jadi strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya yang ada di daerah Kabupaten Sambas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Elpin. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5. Mari kita bergabung di Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum kita mengupas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mari sekilas kita mengenal siapa Ki Hajar Dewantara. Dunia pendidikan nasional tidak akan pernah lepas dari salah satu sosok yang sangat berjasa dalam bidang pendidikan, yaitu Raden Mas Suardi Suryaningrat, atau lebih kita kenal dengan istilah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 dan ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan sebagai penghormatan terhadap beliau, maka tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikirannya dalam dunia pendidikan sangat luar biasa dan tidak akan pernah hilang di telan zaman. Berikut ini adalah implikasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara untuk para Dewan Guru. Untuk mewujudkan merdeka belajar bagi peserta didik, guru-guru bisa mengambil implikasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Untuk mencapai kebudayaan dan peradaban bangsa yang dicita-citakan, maka pendidikan merupakan landasan pembentukan peradaban bangsa. Dengan kata lain, pekerjaan kita sebagai pendidik atau guru bukan hanya pekerjaan melayani saat anak belajar di sekolah, memberikan tugas-tugas pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan, berupaya agar nilai siswa hasilnya baik, dan sebagainya. Tapi, lebih dari itu, bahwa pekerjaan kita sebagai guru merupakan pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Ini sungguh luar biasa, karena ini adalah pekerjaan untuk membangun sebuah peradaban. Untuk itu, sebagai pendidik atau guru, kita harus melakukan upaya terbaik dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk kita curahkan pada proses pendidikan anak-anak bangsa. Yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang dinamis, selalu berubah dan bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak boleh statis karena pendidikan harus dapat menjawab tuntunan zaman. Kita sebagai guru juga harus berani berubah. Kita tidak boleh merasakan nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap anak didik kita. Kita harus selalu mencari hal yang baru, belajar hal yang baru untuk kita persembahkan kepada anak didik kita. Kita harus menjadi guru yang transformatif, bergerak, dan tidak menjadi guru yang jadul. Zaman sudah berubah, guru pun harus memberi pelayanan pendidikan sesuai tuntutan zaman. Guru itu menuntun pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Semua yang kita lakukan di bidang pendidikan harus berorientasi penuh pada anak atau siswa. Ki Hajar Dewantara menyebutkan asas dari taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ini artinya bahwa orientasi pada anak adalah hal yang paling utama dan esensial bagi kita para pendidik. Asas tersebut sungguh menggetarkan hati betapa untuk mendidik sebuah generasi memerlukan ketulusan hati tanpa pamrih dan berupaya melakukan semua yang terbaik.
demi anak didik menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, dan bijaksana. Yang keempat yaitu cipta karsa dan karya. Pendidikan adalah perubahan budi pekerti. Budi yaitu cipta, rasa, karsa atau pikiran, rasa, kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan cipta, rasa, dan karsa harus seimbang. Sebagai pendidik atau guru, kita mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu mereka untuk cipta atau menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa atau memperkuat kemauan, dan olah raga, menyehatkan jasmani. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Jika kita sebagai guru melakukan pendidikan yang seimbang, maka akan dapat menghadirkan generasi yang penuh dengan kebijaksanaan. Kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan harus memenuhi tumbuh kembang anak. Anak tidak ada yang sama, bahkan kembar identik sekalipun, anak-anak berkembang sesuai keunikannya sendiri. Mereka pun memiliki kemampuan yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda pula. Sebagai pendidik atau guru, maka harus benar-benar memahami hal tersebut. Mereka tidak bisa dipaksakan untuk menguasai semua kompetensi. Kitalah sebagai gurunya yang harus mampu memunculkan keunikan pribadi yang menjadi bakatnya untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu kelebihan yang membawa manfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kita fasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensinya sesuai dengan keunikannya masing-masing. Tim Among, guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didiknya. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut dikemukakan sesuai konsep Merdeka Belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yaitu sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia. Tutwuri Handayani, Madya Mangunkarsa, Ngarso Singkilodo. Artinya, ikutan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Contoh sederhana yaitu sebagai guru, kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, siswa, dan orang tua siswa. Guru memberi semangat, menjadi motivator untuk siswa-siswinya. Guru mendorong kepada siswa-siswinya dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara pada perguruan taman siswa yang didirikannya disebut sistem Among. Isinya terangkum dalam asas yang sangat masyhur, yaitu Tutwuri Handayani, In Madya Mangunkarsa, Ingarso Singkulodo. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru mestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan meweles asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejatian hidup dari dalam diri siswa sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan orang lain. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat, dan di belakang mengamati kemajuan para murid. Ki Hajar Dewantara juga menekankan agar para guru mendorong murid-muridnya agar mengikuti jalur yang benar dengan cara mengilhami dan memotivasi mereka dengan pikiran yang tepat. Begitu para murid bergerak di jalur yang benar,
hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa banyak campur tangan. Selanjutnya, para guru tinggal mengamati kemajuan mereka. Dengan demikian, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dengan segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia lain. Berdasarkan filosofi dan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, maka akan terciptalah profil pelajar Pancasila yang nantinya akan beriman dan bertakwa. Bagaimana seorang guru dapat menumbuh kembangkan sikap religius dan kerohanian siswa dalam kehidupannya dengan baik dengan orang lain maupun dengan keluarga yang ada di sekitarnya. Berakhlak mulia, guru membentuk kepribadian siswa sesuai dengan nilai dan norma adat ketimuran. Kemudian, siswa bisa mandiri. Siswa mempunyai nilai kepribadian yang baik dan mampu mengurus dirinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain, dan mampu berkreasi dengan sendiri. Selain itu, kerjasama dan gotong royong, di mana siswa nanti akan membentuk kepedulian terhadap lingkungannya, melatih kerjasama dalam keberagaman dan saling membantu sesama dalam kebinekaan di Indonesia. Berikut ini adalah video singkat tentang budaya tepung tawar yang ada di Kabupaten Sambas. Dan nak manis, gulai kelapa sambil manis suka temu sayang. Mudah-mudahan nih semangat nih. Nah, pintar-pintarnya. bagai nak talur, pasti niknya sayang, rotinya dia yang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabisari wa yasri amri wa hum dadani yaqul qawli. Nah, kum tahu di sini. Tepung tawar merupakan salah satu budaya atau adat orang Melayu Sambas dalam menyambut kelahiran anak. Adat ini diwariskan secara turun-temurun melalui nenek moyang dengan beberapa ritual yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Tepung tawar merupakan salah satu tradisi di mana melibatkan seorang dukun atau bidan beranak dengan tata caranya tersendiri. Sekarang, adat tepung tawar sudah dipoles demikian rupa agar budaya tersebut tetap bisa dilestarikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang banyak dianut suku Melayu yang ada di Kabupaten Sambas. Korelasi tepung tawar dengan pembelajaran kepada peserta didik yaitu peserta didik diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif sebagai pembelajaran dalam melestarikan budaya warisan nenek moyang yang masih ada hingga sekarang. Terdapat beberapa nilai positif yang terkandung dalam budaya tepung tawar seperti nilai religius, nilai kerjasama, gotong royong, dan kemandirian. Prosesi dan simbolik, di mana tepung tawar merupakan suatu prosesi dan simbolik atau artefak yang diwariskan oleh pendahulu dan diturunkan ke generasi berikutnya sampai saat ini, menurut Hamidah tahun 2014 halaman 44. Bagi masyarakat Melayu, turut aktif dan terlibat dalam setiap upacara yang mengandung nilai tradisi adat Melayu seperti syukuran atau selamatan, pernikahan, menghitan, atau salah satunya tradisi tepung tawar adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat. Demikian materi yang kami sajikan tentang pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri, murid, dan sosial budaya di daerah Kabupaten Sambas, tentang materi tepung tawar yang pernah kami bahas dalam kerja kelompok. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalam.